Kalau kamu masih haus panggung, sibuk membranding namamu, dan gelisah kalau nggak diperhatikan, jangan-jangan kamu belum benar-benar jadi murid Yesus. Karena Yesus memang tidak pernah buka pendaftaran untuk jadi selebritas rohani. Dia memanggil orang untuk memikul salib, bukan supaya terkenal. Kalau kita perhatikan hidup Yesus, polanya konsisten dan jelas dia anti-mainstream, bertabrakan dengan logika dunia. Coba kita perhatikan apa yang menjadi polanya. Pertama, popularitas itu jebakan, bukan tujuan. Banyak orang merasa kalau sudah viral, itu pasti berkat Tuhan. Tapi lihat Yesus di Yohanes 6 ayat 15. Begitu orang banyak terpukau sama mujizatnya dan mau angkat dia jadi raja, Yesus justru kabur. Dia pilih menyendiri ke gunung. Dalam logika dunia itu golden moment. Tapi buat Yesus itu jebakan. Dia tahu Mesias yang cuma dicintai karena sensasi adalah Mesias tanpa salib. Kedua, banyak yang kejar sensasi, tapi Yesus anti sensasi. Pernah bingung kenapa Yesus sering melarang orang cerita kalau dia bikin mujizat? Itu bukan rendah hati yang dibuat-buat. Yesus cuma nggak mau kita jadi fans yang ngefans dia cuma karena kehebatannya. Dia mau kita jadi murid yang kenal hatinya. Kalau kita cuma kenal Yesus lewat mujizat tanpa salib, kita nggak akan punya iman. Kita cuma punya kekaguman yang dangkal. Kristus tanpa salib itu cuma tontonan. Kristus dengan salib itu adalah harapan. Ketiga, lebih pilih kualitas daripada kuantitas. Zaman sekarang banyak orang takut bicara jujur cuma karena takut angka followersnya anjlok. Tapi Yesus punya standar yang beda jauh. Dia nggak ragu kasih khotbah yang pedas dan sulit diterima. Sampai banyak muridnya yang mundur karena merasa nggak sanggup. Yohanes 6 ayat 66. Yesus nggak panik lihat angka pengikutnya turun drastis. Dia nggak lagi butuh kerumunan yang cuma mau enak-enaknya saja. Dia butuh murid yang siap setia sampai akhir. Keempat, anti pamer, fokus pada dampak, bukan konten. Yesus adalah definisi asli dari low profile, high impact. Dia nggak butuh koneksi elit untuk mengubah dunia. Strateginya cuma satu, jadi sama dengan manusia. Dia benci kesalahan yang dipamerkan demi konten. Yesus mengingatkan, pujian manusia itu kayak uap, sekali didapat langsung hilang. Kalau kamu mengejar validasi orang, ya itu upahmu, sudah lunas di dunia ini, tapi kosong di hadapan Tuhan. Dan kelima, menang dengan cara kalah. Di titik paling kritis saat ia diadili, Yesus bisa saja membela diri dan memulihkan nama baiknya, tapi dia pilih diam. Dia nggak butuh validasi manusia, dia serahkan semuanya kepada Bapa. Hasilnya, karena dia mau merendah sampai titik nol, bahkan mati di kayu salib, Allah justru meninggikan dia setinggi-tingginya. Intinya gini, pola kerajaan Allah itu terbalik dengan pola dunia. Di dunia, kamu harus naik dulu baru bisa dihargai. Di kerajaan Allah, kamu harus mati dulu baru bisa ditinggikan. Popularitas manusia itu musiman, tapi kemuliaan dari Allah itu kekal. Amin.